Indonesia. Negeri kita tercinta ini punya banyak ragam kuliner, termasuk kue-kuenya atau yang biasa kita sebut dengan jajanan pasar atau kue basah. Kita punya kue kelepon, putu ayu, cucur, celorot, dan tentunya yang akan kita buat hari ini yaitu onde. Bukan itu, onde. Nah, yang ini. Selamat datang di Dapur Sweet Flower. Seperti biasa resepnya ditulis di kolom deskripsi. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa dipencet dulu tombol subrek-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Pertama-tama di sini kita punya 150 gram kacang hijau dan 80 gram gula pasir. Pertama-tama kita rendam dulu kacang hijaunya. Terus biarin aja selama kurang lebih 30 menit. Jangan khawatir karena kacang hijau ini punya kemampuan menahan nafas yang lama. Sudah 30 menit, kurang lebih kayak gini hasilnya. Gak ada perbedaan kan? Memang. Terus langsung aja kita taruh di atas kompor dan nyalain apinya api kecil aja. Jadi untuk membuat filling kacang hijau ini harusnya kacang hijau dikukus. Tapi dikukus itu lama. Jadi sebagai alternatif, biar cepat kita rebus aja ya. Sekali-kali diaduk supaya bagian bawahnya nggak angus. Rebus sampai kacang hijaunya empuk dan airnya saat. Saat bahasa Sunda. Saat bahasa Indonesianya apa ya? Airnya habis gitu aja lah. Kalau airnya udah keburu habis sebelum kacang hijaunya empuk, ya udah tambahin aja airnya. Berikutnya kita masukin gula pasir dan kita aduk-aduk sampai semuanya kecampur rata. Terus gimana kalau airnya kebanyakan terus lembek? Kita bisa akalin dengan menggunakan tepung terigu sambil diaduk di atas api yang kecil. Kalau udah dapat konsistensi yang pas dan kira-kira bisa dibulet-bulet, boleh kita tumbuk kayak gini. Tumbuk sampai halus kalau nggak males. Kalau males, asal juga nggak apa-apa sih. Kita bisa pakai alasan sengaja supaya menambah tekstur. Berikutnya kita ambil adonan filling kacang hijau ini, terus kita bulet-bulet. Ukurannya dikira-kira aja ya, kira-kira lah ya. Jangan sampai segede kepala. Kayak gini hasilnya, ternyata kebanyakan bikinnya. Gak apa-apa lah, ntar bisa dipakai buat mochi atau yang lain-lain. Untuk bagian kulitnya, di sini kita punya 100 gram tepung ketan, 50 gram tepung ketan lagi tapi dipisah, 50 gram gula pasir, dan kurang lebih 125 ml air. Pertama-tama kita masak dulu air barengan sama gulanya sampai gulanya larut semua. Kalau gulanya udah larut dan airnya udah panas, kita boleh langsung tuang ke tepung ketan yang 100 gram. Aduk-aduk dengan menggunakan sendok atau pakai spatula kayu. Kalau udah kayak gini, kita boleh masukin tepung ketan yang kloter kedua. Terus kita aduk-aduk lagi sampai kalis. Boleh diulangi pakai tangan? Boleh, tapi nanti adonannya malah nggak ada di mangkok alias nempel semua di tangan. Adonan onde ini lengket banget, makanya kita boleh tambah sedikit minyak. Dikasih minyaknya pas udah kalis ya, supaya nanti pas kita ngebulet-bulet nggak nempel di tangan. Kurang lebih kayak gini hasilnya. Kita tes dulu ya, bisa dibulet-bulet dengan mudah apa enggak. Ternyata mudah, selama tangannya berminyak. Coba tangannya kering, halah. Adonannya bakal lebih nempel di tangan daripada tangan pacar Anda, kalau punya. Kita bulet-bulet aja adonannya dengan ukuran yang kurang lebih sama besarnya. Selain mempermudah di bagian ngemasukin filling ke dalam adonan nanti, ngebulet-bulet adonan ini juga berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang berada di telapak tangan Anda, sehingga telapak tangan Anda nanti akan terasa halus, mulus, lembut, dan ini tutorial masak kok kayak gini sih. Ya, berikutnya kita langsung aja masukkan fillingnya ke dalam adonan kulit onde ini. Seperti yang Anda lihat, ini tidak sulit, tapi kalau banyak, pegel. Makanya saya bikinnya sedikit aja. Mari kita lebih menghargai pembuat onde di luar sana yang mampu memproduksi onde ratusan biji per hari. Nah, kalau udah bulat kayak gini, tinggal kita guling-gulingin di wijen seed. Alah, wijen seed itu apa? Apa ya? Sesame seed alias ya wijen. Itu klakson siapa lagi? Kurang lebih kayak gini hasilnya. Terus kita kerjain sisanya ya, untung cuma sedikit. Langkah berikutnya kita tinggal ngegoreng. Panasin minyak, suhunya jangan terlalu tinggi ya, apinya yang paling kecil aja.
Terus langsung masukin aja adonan ondenya. Oh iya, kalau kompor gasnya agak ngegas, kayak kompor gas saya yang suka bikin emosi ini, kita harus memaintenance suhunya, supaya suhunya nggak naik terlalu tinggi. Jadi kalau dirasa minyaknya udah terlalu panas, matiin dulu aja kompornya. Nanti selang berapa menit baru dinyalain lagi dan jangan lupa suhu paling rendah. Karena kita harus memberi waktu adonan ini ngembang. Kalau kulitnya keburu golden brown dan crispy, ondenya jadi nggak bisa ngembang. Kalau nggak bisa ngembang, nanti ondenya jadi kurus-kurus. Kalau kurus-kurus, nanti dia pengen jadi model. Kalau udah jadi model terus sukses jadi supermodel, dia akan jadi lebih keren daripada kita. Gimana dong? Jadi malu ya. Kalau warnanya udah golden brown, udah bagus kayak gini kira-kira, boleh langsung diangkat dan ditiriskan. Inilah dia onde-onde rumahan ala Sweet Flower. Masak sendiri, pegang kamera sendiri, pegang lighting sendiri, karena orang yang satunya lagi. Yo. Coba nggak? Baru jadi nih, belum matang. Ada, akhirnya beres juga onde. Enak, bangun tidur langsung dikasih Sini aja. onde mande. Enak berapa? Enak. Pas. Cuma tadi bikin isiannya, Oh, cuma dua. nggak ditumbuk sampai halus, kan biasa ditumbuk sampai halus kayak pasta. Tadi sengaja supaya menambah tekstur. Males sih susah. Asal aja. Sebenarnya males ya, bukan menambah tekstur ya. Emang males. Sampai udah di lantai nggak hancur kita nggak punya yang itu sih, yang buat mesh itu. Ya, jadi tadi pakai yang buat obat itu sampai beres nih. Oke ya, pokoknya dapat juga, adanya terlalu pas enggak ya? Enggak pas. Mantap. Enggak deh. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Ini sekarang Onde mantap. udah kenyang. Bisa tidur lagi dong. Enak sudah. Oke, sampai sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video lain dengan resep-resep lain. Jangan lupa di like, share, subrek. Apalagi ya? Oh ya, di follow juga IG-nya ya di sini.